Negara mungkin ingin mengajukan sedikit pertanyaan untuk tugas mata kuliah kami. Mungkin sebelumnya Ibu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Bu. Oke, nama saya Sri Mulyati. Jabatan sebagai sekretaris jurusan. Iya, terima kasih. Saya Marfi, saya sebagai dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saya Erwan Panepalus sebagai mahasiswa dari Setiawan dari jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN. Saya Herman Johannes Manurung, status saya sebagai mahasiswa. Aku yang malas misalnya, tidak mau berpikir untuk memberikan kehidupan layak untuk dirinya atau keluarganya misalnya, itu yang pertama. Nah, sehingga kalau konteksnya itu masalah personal, gitu ya, karena itu adalah perkara individu atau mindsetnya, yang harus diperbaiki itu adalah mindset, gitu ya. Jadi pola perilakunya itu diperbaiki dengan cara apa? Edukasi. Edukasi itu dari mana? Formal, informal, nggak mesti harus sekolah formal gitu ya. Informal juga. Kemudian membangun suasana yang itu membangkitkan pemikiran di tengah masyarakat gitu ya. Jadi suasana itu harus didesain gitu ya, tidak alamiah itu berbentuk. Terus gini, masyarakat itu pun akan gimana nih caranya supaya bentukan lingkungan itu teredukasi dengan baik gitu ya. Jadi lingkungan masyarakat, kemudian juga tontonan gitu ya, tontonan juga mengarahkan kepada edukasi gitu. Jadi tontonan yang berkualitas yang mengarahkan individu-individu untuk bisa berpikir kreatif gitu. Apalagi tantangan ke depan dengan perkembangan era digital misalnya, itu mendorong orang untuk meningkatkan keterampilan lebih tinggi gitu. Jadi nggak konvensional sebagaimana yang lalu gitu ya. Nah, ini juga harus dibangun, suasana itu dibangun, dibentuk. Siapa yang membentuk itu? Ini kemudian peran yang lebih besar sekupnya oleh penguasa, pemerintah karena dia memiliki sarana, prasarana, memiliki sistem gitu ya, memiliki dana, maka pemerintah yang kemudian akan membangun suasana itu gitu. Berarti memang harus setiap anggapan setiap stakeholder itu memang harus bekerja sama untuk menanggulangi ini, ya, baik masyarakat ataupun pemerintah ataupun industri, baik universitas juga ya dari dunia pendidikan. Mungkin sebenarnya itu saja. Pertanyaannya cukup satu saja. Mungkin terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Kemiskinan kita itu sebenarnya struktural ya. Memang sudah dari saya cuma tidak banyak orang yang sudah miskin dari dulu, dari misalnya kakeknya sekarang bisa keluar dari zona kemiskinan. Ada, tapi tidak banyak gitu. Jadi dia struktur dari kakek, orang tua, sekarang dia juga. Nah, cara pemerintah saat ini saya rasa sudah tepat. Salah satunya adalah dengan misalnya sekarang sekolah itu bukan mimpi lagi sampai kuliah. Dengan adanya misalnya KIP, Kartu Indonesia Pintar, ya kan, sekarang sampai kuliah pun bisa di cover. Satu, itu bidang pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, Anda bisa dengar bahwa BPJS itu layanannya jelek dan apa. Tapi setidak sukanya Anda harus akui bahwa itu menjadi manfaat harapan satu-satunya bagi orang miskin. Kalau sakit dia berobat. Itu bidang kesehatan. Tadi pendidikan sudah dipikirkan, sekarang kesehatan. Lalu yang kedua, pemerintah saya rasa dia berusaha untuk meningkatkan investasi agar banyak
program padat karya pabrik ya. Padat karya itu yang memakan banyak tenaga kerja, itu bisa menyerap banyak tenaga kerja gitu. Saya rasa itu dulu, dari ketiga itu dulu saya rasa itu udah tepat tuh. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari kami. Atas waktu dan kesempatannya kami sampaikan. Pertama adalah hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Mungkin kurangnya sumber daya pekerjaan di desa tersebut, dan minimnya juga masyarakat sendiri juga untuk mencari pekerjaan. Kemudian kalau strategi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah menurut Tuh, mungkin kepentingan daerahnya harus lebih memperhatikan masyarakat desanya, bagaimana agar masyarakat desanya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya, mungkin tolong disebutkan solusi dari kemiskinan. Mungkin solusinya adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Hambatan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah. Baik, untuk hambatan itu sendiri yang terjadi, mungkin menurut saya pribadi ya, yang pertama itu adalah bagaimana sih sumber daya manusia yang ada di daerah itu tersebut, apakah masih rendah atau tidak gitu. Intinya dari kualitas dari SDM itu, dan juga terjadinya kurang kemerataan dari infrastruktur yang ada di daerah itu tersebut. Mungkin itu. Kemudian strategi yang harus dilakukan, mungkin mendorong adanya suatu pemerataan dalam pembangunan di daerah itu, dan juga meningkatkan dari SDM atau kualitas dari masyarakat atau melakukan pelatihan itu sendiri. Mungkin pemerintah perlu meningkatkan kualitas dari pendidikan supaya agar SDM yang ada di daerah tersebut bisa baik gitu, dan juga pemerintah untuk melakukan pemerataan dalam segi pembangunan agar dalam di wilayah atau itu sendiri dapat terjadinya kesinambungan atau tidak adanya kemiskinan atau banyak lapangan pekerjaan dan lain halnya gitu. Mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama yaitu hambatan apa dalam penanggulangan kemiskinan di daerah? Ya, kalau bicara daerah lah, hambatannya mungkin bisa dilihat dari sumber daya manusianya, itu yang pertama. Terus itu yang kedua, apakah pemerintah sudah fokus dalam menanggulangi kemiskinan di daerah-daerah. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana pemerintah membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang terkena kemiskinan, karena memang salah satu penyebab kemiskinan itu adalah kurangnya tenaga lapangan kerja itu tadi. Mungkin apa strategi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut? Ya, kalau kita bicara strateginya, yang pertama itu bagaimana cara pemerintah gitu untuk meningkatkan sumber daya manusia. Contohnya di Kalimantan Tengah, bagaimana pendidikan itu bisa masuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, karena memang sulit apabila sumber daya manusia itu tidak memenuhi itu. Contohnya dalam soft skill-nya, terus itu pemikirannya kayak gitu. Untuk solusinya itu bagaimana? Solusinya itu adakan pelatihan, dan pemerintah adakan pelatihan. Lalu itu di Kalimantan Tengah ini sekarang inflasi itu nomor 2, senasional itu inflasi nomor 2. Nah, jadi naiknya harga kebutuhan barang itu kan menyulitkan masyarakat, nah, mengakibatkan kemiskinan juga. Jadi pemerintah ini harus bisa mengelola sumber daya itu yang memang diuntungkan bagi masyarakat miskin supaya bisa menaikkan derajatnya begitu. Oke, baik, terima kasih Bang atas jawabannya. Menurut saya sendiri untuk menjawab pertanyaan itu, hambatan yang pertama itu dari mindset dari masyarakat itu sendiri. Bahwasannya sudah kita lihat bersama bahwa program dari pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini sudah banyak. Salah satunya adalah pemenuhan lapangan kerja. Pemerintah sudah menyediakan pelatihan dan sebagainya, itu kita bisa lihat dari pekerja dan sebagainya, tapi dari masyarakat itu sendiri tidak mengimplementasikan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Saya rasa itu sih menjadi hambatan yang pertama, bahwa
masyarakat sendiri tidak bisa mengimplementasikan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Lalu strateginya yang saya berikan untuk menanggulangi kemiskinan ini, yang pertama, pemerintah bukan hanya memberikan program saja, tapi terus mengevaluasi dari program tersebut. Misalkan kartu prakerja dan sebagainya, mereka sudah memberikan pelatihan dan sebagainya, memberikan dana dan sebagainya. Saya rasa itu perlu ada evaluasi dan tindak lanjutnya seperti itu. Mereka harus mengawasi penggunaan dana itu dan sebagainya, mengevaluasi juga bagaimana program itu berjalan dengan baik atau tidak. Lalu masyarakat itu mendapatkan ilmu dan sebagainya atau tidak dari pelatihan tersebut, itu harus tindak lanjuti. Lalu penyediaan lapangan kerja dan sebagainya itu harus fokus juga oleh pemerintah sendiri melalui kebijakan itu, karena percuma saja ada pelatihan dan sebagainya bahwa mereka diberikan pelatihan tentang ini, tentang itu dan sebagainya, tapi lapangan kerja itu masih kurang seperti itu. Saya rasa itu sih yang harus dilakukan oleh pemerintah. Strategi yang pertama, selain memberikan program dan sebagainya, harus ada juga tindak lanjut dari program tersebut. Itu sih kalau dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas jawabannya.